Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang kita cintai, kita muliakan, kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para asatid, wabil khusus Kanda Guru Syahdianor, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan hajat-hajat sidin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati seluruh aparat desa, wabil khusus pembakalnya, yang mudah-mudahan juga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan hajat-hajat sidin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kita banggakan tokoh-tokoh masyarakat, tetuha kampung, yang walaupun kada ulun sebut nama pian satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim ulun pada pian seberataan. Alhamdulillah, di malam ini kita berkumpul di masjid kita yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, sama-sama dalam rangka hadir peringatan Tahun Baru Islam, tepatnya 1445 Hijriah. Berbicara tentang pergantian tahun, seseorang yang beriman, yang dalam lubuk hatinya ada keyakinan kokoh dan kuat, kepercayaan yang bulat, meyakini adanya akhirat dan hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, sejatinya orang yang beriman demikian dalam menyambut pergantian tahun, langkah terbijak yang ia lakukan adalah bermuhasabah. Langkah terbaik yang dikerjakan ketika pergantian tahun, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak mengatakan lagi perjalanan hidup selama ini, banyak-banyak meninjau ulang apa aja yang sudah digawi selama ini, khususnya di tahun yang lewat. Apabila di tahun yang lewat banyak
tergelincir dalam kemaksiatan, maka di awal tahun bertekad jangan lagi tak ulang. Apabila di tahun yang lewat kita ini sudah lumayan banyak berbuat kebaikan, tekadkan di awal tahun agar kebaikan yang sama diulang, kalau perlu ditambah lagi banyaknya. Ini langkah terbaik dalam menyambut pergantian tahun, bermuhasabah. Adapun seseorang yang keimanannya tipis benar, keyakinannya tentang hari pembalasan sangat tipis, setipis tisu contohnya, keimanannya kepada Allah dan Rasul dan adanya hari pertanggungjawaban itu kurang, tipikal orang yang imannya kurang kayak ini, terkadang dalam menyambut pergantian tahun, khususnya pergantian tahun baru Masehi, ia isi dengan aneka macam kemaksiatan, hura-hura, beramian, bejogetan, dan berapa banyak di awal tahun, di pagi hari 1 Januari, di lapangan yang tadinya di malam diadakan di situ pesta pergantian tahun, ditemukan di lapangan tadi banyaknya botol-botol miras atau minuman keras. Berapa banyak lapangan yang tadinya di malamnya dijadikan tempat untuk hura-hura menyambut pergantian tahun, mohon maaf berserakan di sana sini kondom dan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Kita orang nang beriman, mukmin dan mukminah, langkah terbaik nang digawi dalam pergantian tahun adalah muhasabah, mengingat-ingat perjalanan hidup untuk diperbaiki. Dalam hadis ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang artinya ujar Rasulullah, al-kayyisu, orang yang pintar itu, man dana nafsahu ay hasabah. Orang yang pintar itu, Pak, Bu, ujar Nabi, adalah orang yang rancak inya bermuhasabah, rancak inya merenung-renung perjalanan hidup, rancak inya mengingat lagi apa aja nang sudah tagawi, apa aja nang sudah diamalkan. Yang buruk apabila tagawi inya bertekad kada maulang. Yang baik kalau sudah tagawi inya akan tambah lagi kebaikan. Man dana nafsahu, itu orang yang pintar aja Nabi. Wa amila lima ba'dal maut, dan inya pun selalu beramal soleh persiapan menjelang kematian. Ini orang pintar ujar Nabi. Orang yang banyak mengingat kesalahan dan diperbaiki dan selalu beramal soleh sebagai persiapan menjelang kematian. Al-Kayyis, ini orang cerdas. Walaupun orang tersebut mohon maaf SD kada tamat. Walaupun sekolah dasarnya tikas kelas 3 ampih, kada selesai pendidikan sekolah dasar, tapi inya ini selalu memperbaiki kesalahan dan beramal ibadah persiapan untuk kematian. Orang kaya itu ujar Nabi pintar. Di mata Rasulullah itu nang pintar, walau SD kada tamat. Sebaliknya, seseorang yang pendidikan formalnya panjang dan tinggi, bahkan inya menembus
pendidikan formal S1, S2, bahkan gelar doktoral misalnya. Bahkan gelar-gelarnya setelah namanya panjang disebut. Manakala orang yang cerdas dalam pendidikan formal tadi untuk perkara akhiratnya amburadul, jarang mengingat akhirat dan jauh dari cahaya ilmu agama, secerdas apapun dalam pendidikan inya di bidang formal, tetap di mata Rasul orang tu belum pintar. Ibarat inya sampai derajat profesor dalam bidang A, bidang B, tapi ternyata sembahyangnya balang kambingan. Puasa Ramadan siang-siang maisap jisamsu plus manguhukmi. Adalah profesor menghukmi. Bisa aja kalau ada. Walaupun gelar pendidikan formalnya panjang, bahkan mungkin inya kuliah di luar negeri, apabila perkara akhiratnya amburadul, ibadahnya kacau balau, orang tuh belum pintar, ujar Nabi. Tak pintar yang tamatan SD atau bahkan kada lulus SD, tapi inya amal ibadah digancangi sebagai persiapan untuk kematian. Tapi di antara contoh dua orang tadi, yang lebih pintar lagi adalah orang yang sudah pendidikan formalnya tinggi, urusan akhiratnya pun luar biasa diperhatikan. Nah, ini kita dalam kegiatan penyambutan tahun baru Islam banyak-banyak bermuhasabah aja. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ulama besar di zaman kita wahini yang berasal di kota Tarim, Hadramut. Sidin pernah menyampaikan satu ucapan nang layak kita renungkan malam ini. Ujar Al-Habib Umar, "Idza aratta an ta'rifa manzilataka min rabbika undur fima sayyarak." Apabila engkau kepengen tahu kedudukanmu di sisi Allah bagaimana, apabila kita hendak tahu kita ni dekatkah jauhkah di sisi Allah, caranya ujar Sidin, undur fima sayyarak, perhatikan di mana Allah meletakkan dirimu. Perhatikan perjalanan hidupmu sendiri. Pian ulun nih hendak tahu kira-kira kita nih dikatujui Allah Ta'ala kah atau murkai? Kita nih disenangi Allah kah atau dimurkai? Hendak tahu jawabannya, kita perhatikan perjalanan hidup kita masing-masing. Amun ternyata perjalanan hidup kita nih banyak jauh dari amal soleh, sembahyang belang kambingan, puasa kada sing puasaan, yang haram dihantup dan ditutui, kegiatan baik, kegiatan positif jarang hadir pangulir, sudahnya di kampung ada organ tunggal, pak ianya duduk di muka menyawer tikas 10.000 warak. Ibaratnya ternyata perjalanan hidup kita kayak itu, urusan akhirat tertinggal jauh dibandingkan kebaikan agama. Jawabannya kita berarti jauh dari Allah Ta'ala. Artinya kedudukan kita jauh dari Allah. Simpel aja, hendak tahu kedudukan kita di sisi Allah kayak apa. Ini kayak diskotik lampunya nih nah. Pindah mati hidup, mati hidup. Kemudian lagi
berbicara tentang cara memandang orang awam pada umumnya ketika ada pergantian tahun. Orang awam itu pada umumnya manakala ada pergantian tahun, yang inya pikirakan, yang inya selalu renungkan adalah perihal pencapaian hidup. Kenapa gerang nih baterainya leh? Tes 1 2. Masih mati-mati. Tes 1 2. Aman. Kena diganti mun mati belum? Oh, nah. Kejauhan adalah receivernya nih. Ulun ke situ ceramah. Kejauhan kadalah. Hah? Bagus saja. Tes 1 2. Manggah sedikit nih suaranya. Orang, nah, hanya ram. Kayak apa kisahnya nih? Bermaju kah? Sampai mana tadi? Orang awam yang jauh dari ilmu agama. Orang awam yang jarang mengingat tentang akhirat. Manakala ada pergantian tahun, yang banyak dipikirkannya adalah perihal pencapaian hidup. Ketika ada pergantian tahun, apa yang ada di pikiran orang awam pada umumnya? Bagaimanakah pencapaian hidupku? Bagaimanakah karirku? Berapa besar nominal gajiku? Sudah sejauh apa tingginya pangkatku? Ketika pergantian tahun, nang dipikirakannya pencapaian perkara duniawinya. Iya bagada. Atau bahasa wah ini resolusi. Apa yang telah aku capai? Berapa sudah nominal gajiku? Aset nang mana nang sudah di bawah kepemilikanku? Berapa banyak sudah rumahku? Berapa banyak sudah sepeda motorku? Berapa banyak sudah biniku dan yang lain? Macam-macam. Itu pemikiran standar orang awam ketika inya melalui perpindahan tahun. Bahkan tidak sedikit orang awam di luar sana yang keimanannya jauh dari kata sempurna. Ketika pencapaian hidupnya di tahun baru yang baru saja ia lewati, lepas banyak dari target-target yang inya targetkan di awal tahun sebelum pergantian tahun, apa yang terjadi pada dirinya? Depresi, stres. Ibarat tahun 2021 Januari inya sudah mentarget, aku berakhir tahun 2021 pencapaian yang harus aku raih sekian. Aku harus contohnya bekerja di perusahaan tertentu dengan gaji nominal sekian. Atau aku harus di tahun ini meraih panen iwak lebih banyak dari tahun yang semalam. Atau aku harus di tahun ini menikah dan bertajak serubung di muka rumahku walau jalan macet. Target pencapaian berlalu setahunan 2022, ternyata targetnya lapas berataan, depresi langsung, stres. Lalu pelariannya ketika depresi dan stres, media sosial, status WhatsApp. Status WhatsAppnya sampai titik-titik. Tahu lah pian,
Status WhatsApp titik-titik panjang. Seberataan statusnya stres bakadu lawan makhluk. Seberataan tulisan statusnya seakan kada bersyukur dengan nikmat Allah yang inya raih saat itu. Status pertama ketika dibuka dibaca orang nang bakawan di WA-nya. Apa status pertama? Tahun telah berlalu, tapi aku masih dalam kesendirian hanya ditemani kendaraanku. Hashtag Pajar Set Boy. Tahu lah buan sini Pajar Set Boy. Tahu lah. Status pertama bakadu dah lawan manusia. Tahun telah berlalu, tapi aku masih dalam kesendirian hanya ditemani sepeda motorku. Dibuka orang status kedua sama bakadu pulang. Di seberang rumahku betajak sorobong pulang, aku pang pebila. A-nya panjang pulang. Status ketiga ada pulang kaduan. Rekan-rekanku seberataan kawa nungkar mobil, aku kujuk-kujuk naik pos wan wara. Panjang A-nya. Kaduan wara. Status titik keempat, kakawanan seberataan beisi anak sudah menggandeng bini ke pasar. Aku sorangan sendiri wara melewati tahun baru Marista. Tahu Marista? Bakadu banyak lawan makhluk di medsos. Itu satu kebiasaan buruk, ingatakan papadahan ulun. Medsos atau sekelas WhatsApp, Facebook dan yang lain jangan dijadikan lampiasan emosi pian ketika terpuruk. Ingatakan loh. Ketika pian menulis masalah nang pian hadapi, pian curhatkan di media sosial, pian kira itu menyelesaikan masalah lah. Menyelesaikan masalah lah. Kada. Contoh ada bujangan di antara kita. Mau olah status di Facebook, curhat. Umur sudah kepala 3. Kakawanan berataan beisi anak, bahkan ada yang parak becucu. Sedangkan aku melewati malam demi malam dengan rasa kesepian dan dinginnya malam. Hashtag galau. Pakai emoticon nang menangis keluar banyu mata 3 buting dipasang. Lalu diberi keterangan hu. Menangis kisahnya. Inya sampai pada titik depresi dalam hidup lalu diluapkan di media sosial. Pian kira itu menyelesaikan masalah lah. Kada, malah apa yang terjadi? Kawan yang lain melihat status Facebook pinagalau kayak itu. Pian kira ketika inya melihat, kasiannya. Mari kita open donasi untuk inya kawa menjujur siapa nang hendak inya nikahi. Pian kira kayak itulah kawanan. Kada harapan. Malah apa yang terjadi? Nah, lihatin status kawannya. Di screenshotnya. Setelah di screenshotnya, di share di grup-grup WA, grup alumni SD, grup alumni SMP, grup emak-emak arisan, grup yasinan, grup RT RW, grup remaja masjid. Disebar screenshot status galau tadi. Ketika sudah disebar, apakah nang lain kemudian simpati lalu menolongi? Kada.
malah ada jawaban stiker tunggal butingan. Ada nang menjawab satu stiker gambar Antonio Borneo, betulisan di bawahnya tambahi lagi. Banyak kan gitu. Malah pian dibully, disambati gara-gara tangan gatal ketika depresi, diolah status, dicurahkan dengan makhluk masalah. Satu riwayat hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah pernah diriwayatkan sidin bersabda, "Man nazalat alaihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu." Siapa orang yang ditimpa masalah, inya terpuruk, ditimpa kemiskinan atau masalah hidup lainnya, kemudian masalahnya dibawa-bawa, dikisahkan dengan manusia sekitar, lam tusadda faqatuh, permasalahan inya tidak tertambal, malah dibuli orang tadi. Masalah hidup pian kisahkan lawan manusia banyak, lam tusadda faqatuh, kada tertambal masalah tadi, kada jadi solusi. Wa man nazalat alaihi faqatun fa anzalaha billah fayushikullah birizqin ajilin au ajilin. Dan siapa orang ketika ditimpa masalah, kemudian inya angkat masalah tersebut kepada Allah, tengah malam inya bangun berwudu, tahajud, berdoa, ya Allah ulun banyak masalah, tolong angkat masalah ulun. Kada perlu manusia lain tahu, belajar batuhan bujur-bujur. Inya selesaikan masalah dengan derayan air mata di atas pasahapan, dalam kesendirian, curhat lawan Allah Ta'ala, fayushikullah birizqin ajilin au ajilin. Maka disitulah Allah akan karuniai rezeki, solusi, baik yang itu bertempo ataupun segera Allah selesaikan. Kita ni terkadang bujurai bakaku Allah sebagai Tuhan, tapi dalam bertuhan masih kada beres. Masalah kayak itu kadang kita lebih hati damai ketika dicurhatkan lawan manusia, tapi tidak pernah mencurhatkan masalah pada Allah Ta'ala. Ini problem nih. Belajar baik-baik bertuhan lawan Allah Ta'ala. Kemudian lagi, orang awam tadi menyikapi pergantian tahun dengan berpikir pencapaian-pencapaian hidup, apa aja yang sudah diraih. Pada saat pencapaiannya kada pas target, galau, lalu protes lawan takdir, macam-macam ujaran kada baik, seakan kada terima ketentuan Allah, depresi, stres dan sebagainya. Padahal pencapaian yang dahsyat sudah dicapai dalam hidupnya. Maksud ulun kayak apa? Kita ini terkadang bersifat tamak, baka hendak banyak benar, hendak A, hendak B, hendak C, merasa kurang terus kada qanaah. Padahal nikmat-nikmat nang besar itu ada di sekeliling kita, nang belum bujur kita ini berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Belum bujur kita syukuri. Bagaimana nikmat nang ada di sekitaran kita nang kita jarang syukuri? Dalam satu riwayat hadits Nabi menyampaikan, ujar Nabi, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jismihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Siapa orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman, damai. Kayak apa maksud bangun pagi aman damai? Kayak kita nih di kampung, di Suput dan yang lain. Kita bangun di pagi hari, waktu fajar, waktu subuh, damai dan tentram apa kada?
Dalam artian apakah ada di kampung kita peperangan, bom meledak, tangisan kekanakan yang kehilangan orang tua, atau peluru-peluru nyasar yang melubangi dinding demi dinding rumah? Kadeda damai bangun di pagi hari kita. Iya kada? Bangun bebayak bebincalak, syahdu suara jangkrik mengawani, krik 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 krik. Damai. Coba pian bayangakan nih, pikirakan malam ini. Di luar Indonesia sana banyak negeri-negeri konflik nang dahsyat. Negeri-negeri yang perang tiada akhir sampai detik ini. Negeri-negeri yang udaranya terkontaminasi oleh nuklir dan sebagainya. Negeri-negeri yang sudah kada sehat dihuni oleh manusia biasa. Negeri-negeri yang terisolasi dari makanan dan minuman bersih. Bangun pagi hari kecemasan aja nang dipikirakan, bomlah meledak. Kakanakan menangislah, kuciakan bergaung suaranya sana sini kehilangan kuitan. Mayat berserakan, hancur lebur karena bom dan sebagainya. Banyak orang cacat, badannya ditembus peluru dan yang lain. Jangankan guring dan terbangun dalam rasa damai, malam pun bisa kadeta guring. Listrik mati, banyu bersih habis terputus. Negeri konflik, bayangkan. Sedangkan kita, Bu, pian berataan bangun di pagi hari, damai kada? Damai kada, Bu? Nyaman kada bangun di pagi hari? Adalah pian ketika bangun bom meledak. Adalah ketika bangun tiba-tiba orang bertimbakan. Paling pian mendengar suara lato-lato. Tapi pindah kada musim lagi nih. Latok, 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 latok semalam tuh. Khutbah Jumat ulun latok, latok di luar. Ngapa? Tapi hilang dah musimnya lato-lato. Intinya kita di pagi hari bangun dalam keadaan damai. Negeri kita tentram, nyaman. Ada nang bangun di pagi hari bebayak bebincalak langsung feeling good malikit rokok fus. Ulun kada berokok bang. Pian. Ada yang bangun di pagi hari menikmati syahdunya pagi hari dengan menyeduh kopi lalu dikinumnya dengan damai. Ada yang bangun di pagi hari langsung memasang tapih menuju warung nungkar gaguduh. Damai. Ada yang bangun di pagi hari parut lapar langsung meninjak sepeda nungkar nasi kuning nang intalunya seperapat harga 5 ribuan. Yang penting beisi parut. Damai. Kita kayak itu. Sebenarnya itu nikmat nang luar biasa nang kita miliki saban hari. Jar ulun tadi bayangkan pian ni lahir di Ukraina kah? Atau lahir di Syria? Atau lahir di Gaza? Kayak apa hidup mencekam? Membesarkan anak sing ngalihan, kita sing nyamanan. Kakanakan pina rewel tukarakan sepedaan listrik rami-aminya. Kujuk-kujuk. Kada tu ganggu, damai. Nyaman bersepedaan listrik inya kada ada gangguan, kada ada bom meledak, paling truk sawit lewat ranjahnya, hati-hati. Intinya damai di pagi hari, nikmat luar biasa pertama. Ujar Nabi yang kedua, mu'afan fi jismihi. Bangun di pagi hari damai, dan yang kedua awaknya, jasadnya sehat walafiat. Pian bangun di pagi hari dalam keadaan sehat ada. Kebanyakan kita sehat. Berapa banyak orang di luar sana bangun di pagi hari bujurai damai keadaan sekitar, tapi awaknya mengidap penyakit ganas yang sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya mungkin sebulan lagi selesai. Lalu bangun pun hati kada tentram. Ya Allah, sisa 29 hari lagi umurku. Kada kawa kena nonton Piala Dunia dan yang lain hal-hal yang hendak ditontonnya. Kita bang sudah damai tentram, awak sehat pulang.
Mana bangun ditemani liur basi. Saking nyamannya guring taliur-liur tuh nah, nyenyak. Rengkot sedikit manguliat nyaman pulang. Itu nikmat kedua, nikmat sehat. Yang depresi, yang stres, yang merasa hidupnya terpuruk, padahal ada nikmat sehat nang ada di awaknya. Nang kada inya syukuri bujur lawan Allah Ta'ala lagi. Yang ketiga jar Nabi, wa indahu qutu yaumihi. Dan di hari tersebut inya memiliki makanan nang sakiranya kawa dimakannya untuk hari itu. Artinya bangun pagi hari damai, awak sehat, dan berisi duit titikas 30.000. 30.000 cukup kanyang kalau 2 kali makan? Cukup kada? Untuk sorangan cukup kada 30.000 2 kali makan? Berapa gerang nasi kuning di suputnya larang leh? Cukup kada bu? Cukup menguhup mie kawa 5 bungkus sakura. Wa indahu qutu yaumihi, inya berisi duit titikas anggaplah 50.000, amun pian hendak bertambah. Gasan makan di hari itu. 3 nikmat ini ada padanya di hari ketika inya bangun. Faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha, maka seakan-akan jar Nabi dunia dan isinya digiring diberiakan kepadanya. Artinya maksud Rasulullah itu gana benar nikmatnya sudah. Kalau mau pian pikirakan, berataan ulun yakin 3 hal ini kita hari-hari menemui. Adalah nang hari ini pian nang kada makan lalu. Coba nang kada makan lalu dari ketika bangun subuh sampai wah ini angkat tangan. Nyaman bulik 3 bungkus sangui panitia. Makan berataan, ada yang kada makan lah. Ibu-ibu ada yang kada makan. Mulai tadi bangun subuh sampai sekarang ada yang belum makan. Makan berataan ada nang 5 piring sudah. Belum lagi nang ke-6 nih kena. Nasi dimakan di sini lah. Artinya saban hari yang kita lalui Allah beri nikmat nang maha dahsyat 3 hal tadi dah. Kondisi alam sekitar, desa damai, kadada konflik, peperangan, pertumpahan darah, tangisan dan yang lain. Awak sehat walafiat, mata kau aja melihat, tarang kada kaur, telinga kau mendengar, batis kau melangkah, muntung kau berkantup, tangan kau beraktivitas, otak kau berpikir, lidah kau mengecap, nikmat awak sehat. Yang ketiga berisi duit titikas 50.000 atau tadi 30.000, nikmat luar biasa. Gesan inya makan di hari itu. Di luar sana pak, di negeri-negeri konflik atau negeri-negeri yang jauh dari kata makmur, berapa banyak meminum air bersih jasing ngalihan. Berapa banyak di negeri di benua Afrika itu minum banyu bersih aja ngalih minta ampun. Paling bersih sebersihnya banyu yang mereka minum nang kayak sungai nang kita ada di belakang sini. Karau dianggap paling bersih sudah. Apalagi mahayal makan ayam Kentucky, makan kebab kadada. Negeri-negeri nang terisolasi kita bang aneka macam makanan tersedia. Nasi kuning, nasi padang, gaguduh, mie baintalu, gangan, haruan, apalagi belum buah-buahan, durian, rambutan, mangga, dan aneka macam porang itu buah leh, buah naga, belum aneka macam minuman, satrup, kopi, teh, kopi mik, kopi luwak, teh tarik, pertamak, pertalite. Itu minuman mobil. Ada berataan nikmat nang dahsyat nang hari-hari kita terima.
Pertanyaannya nang dahsyat-dahsyat, nang basic-basic, nang dasar-dasar tadi sudahlah kita renungkan untuk disyukuri, atau kita malah menjadi pribadi nang selalu menggerutu, protes. Ya Allah, kayak ini jaka hidup ulun. Ya Allah, kenapa ulun kayak ini warak? Umur kepala 4 belum sing kawinan, bujang lapuk. Hashtag Pajar Set Boy versi ketiga. Sebelum pian menggerutu akan nikmat nang pian belum gapai, yang dasar-dasar, yang dekat-dekat, yang hari-hari kita terima, pandai-pandailah mensyukuri itu dahulu. Pandai-pandai berterima kasih lawan Allah Ta'ala atas nikmat nang dekat-dekat tadi. Kenapa? Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian pandai bersyukur, ujar Allah, la azidannakum, pakai nun taukid tsaqilah, sungguh benaran, ujar Allah, aku tambahi lagi nikmat. Kalau kita bujur pandai berterima kasih. Kayak apa gambaran orang pandai berterima kasih? Sadar diri selama ini yang ada di sekeliling inya, yang hari-hari inya terima, itu nikmat nang dahsyat sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mindset cara berpikir kita kayak ini, insya Allah kadada lagi nang galau-galau mau ala status, tumbal balik macam-macam di Facebook, WhatsApp dan yang lain. Ini yang bujangan, dengarkan pasan ulun nih. Apabila kalian lelaki bujangan, yang bujangan angkat tangan bang. Supan. Apabila laki-laki bujangan memutuskan ingin melamar dan menikahi seorang gadis, pelajari dahulu kebiasaan perempuan nang pian handak pinang. Apabila ternyata informasi kekawanan binian tadi memadahkan bahwa binian itu apa aja masalah nang inya lalui pasti diolah status, jangan diambil bini. Kenapa? Ketika pian ambil bini dan pian melalui rumah tangga lawan inya, tapahua sedikit diolahnya status pian. Nyatakan tuh. Tapahua sedikit olahnya status. Jaka tahu kayak ini kelakuan lakiku, kada ku terima lamarannya, lebih baik aku lari dengan mantanku. Wow. Plastik. Blokirnya pulang nomor pian, sekira pian kada membaca statusnya. Ingatkan. Dan nasihat yang sama berlaku pada para gadis. Ketika pian para gadis ada dilamar seorang laki-laki, kemudian pian pelajari riwayat hidup lakian yang melamar pian, lalu dapat informasi yang akurat bahwa kebiasaan calon suami pian ini sedikit-sedikit ada masalah diolah status, jangan terima sebagai suami. Inya ada masalah lawan tukang bengkel, diolah status. Dasar paman bengkel nih menambal kada tapi harat, aku sudah keluar duit 20.000, tampar neh. Mun lakian nang kayak itu latah benar bola status, suruh pakai dastar, suruh begincu. Lakian kada kayak itu. Lakian nang sejati menyimpan dan memendam masalah, kada perlu untuk dikisah-kisah lawan orang, kecuali memang orang tersebut bisa menjadi sebab solusi bagi masalah ini. Ada lakian sedikit masalah bola status, menyindir orang di status, paraya jadi lakian. Mohon maaf bahasa kasar, tatak ulah kalong. Napa nang itu lakian? Pokoknya akhir zaman media sosial banyak sampah isinya. Hati-hati, bijaklah kita. Bebulik berbicara tentang pencapaian. Ini ceramah ulun hanya mukadimah. Hanya pembukaan. Lawas ulun kada kesuput nih.
Iyalah, pian pinandulah masih lawan ulun. Pinandulah masih. Ulun pindah belamak bang. Pinandulah masih. Lawas kada ke sini lah. Buan pian lawas kada mendatangi ulun juga. Entah ke Harwai, ke Jasa dan yang lain. Berbicara tentang pencapaian, iblis juga memiliki target pencapaian dalam merusak manusia. Nah, kita mempelajari pencapaian atau target iblis pulang supaya kita menghindari kada menjadi tim sukses untuk pencapaian iblis. Sayyidina Fudail bin Iyad pernah berkata, "Inna iblis idza dhafara min ibni Adam bi ihda thalath faqala la atlubu minhu ghairaha." Ujar Sayyidina Fudail bin Iyad, sesungguhnya iblis itu apabila sudah mencapai target dari salah satu 3 hal pada manusia, maka inya akan berkata, aku kada perlu mencari target lain, cukup salah satu dari yang 3. Target iblis pada kita untuk merusak, salah satu dari yang 3. Apa aja 3 hal itu? Ujar Sayyidina Fudail bin Iyad yang jadi incaran iblis, i'jabuhu binafsihi wastiktharuhu amalahu wa nisyanuhu dhunubahu. Target pencapaian iblis untuk menggoda kita tuh 3. Pertama, apa? I'jabuhu binafsihi. Kayak caranya iblis itu merusak kita, menjadikan kita person yang merasa kagum dengan diri sendiri. Iblis itu menggoda, membisik, merusak kita kayak caranya kita ini menjadi person yang kagum dengan diri seorang. Ujub binafsih. Wah, aku nih di kampung pasaknya, jaka kadada aku suput nih turun bala. Wah, disuput nih kadada nang solehnya, aku aja jaka kadada aku suput nih banjir wara. Aku nih kedudukan di bawah sederajat aja lawan Syekh Saman. Oh my, bekaku wali. Bicara min nih gam. Ijabuhu binafsih, merasa kagum dengan diri sendiri, merasa harat, merasa paiyanya, pak alimnya, pak haratnya bepandir, pamintarnya di kampung. Kayak pacaranya iblis mentargetkan membentuk karakter seseorang mu'jibun binafsihi, merasa paharatnya, paiyanya. Kalau sudah seseorang menggapai target iblis menjadi person yang paharatnya, piragahnya, ujar iblis, aku kadusah lagi menggangguinya, cukup inya binasa sudah. Itu pertama. Lalu bagaimana solusinya? Jadilah person yang rendah hati. Jadilah person yang memandang diri selalu dengan kekurangan. Jangan paiyanya. Sebuting. Target kedua iblis, istiktharuhu amalahu. Iblis mentargetkan pencapaian dalam merusak manusia. Kayak caranya manusia itu merasa sudah banyak beramal. Hebat iblis itu merusak. Dibisikinya, ji, nyahaji kan, ji, ikam tuh banyak dah menyumbang gesan umat, gesan masjid, gesan langgar, gesan pesantren. Banyak benar, sekampungan ikam janang keluar sudah ratusan juta. Nang lain paling babaya 20.000, itu gin inya bapalistir. Ujar iblis nih. Lalu inya mustakthir bi amalih. Wah, aku banyak dah beramal. Amun sawat aku nih kada masuk surga, zalim Allah Ta'ala aja. Oh my. Mun sawat aku nih kada masuk surga juga, mati. Allah Ta'ala zalim berarti. Oh my, sampai kayak itu berpikir. Mustakthir bi amalih. Dibisik pulang oleh iblis dan setan. Wahai fulan, ikam aja nang sekampungan sasuputan ini nang istiqomah sembahyang duha di pagi hari. Nang lain jangankan duha, subuh gin malandau. Ikam top. Temakan bujuk rayu iblis.
Iihlah aku aja nang sembahyang duha sekampungan, nang lain ada sembahyang duha tapi Fatihahnya gin salah baca. Mustakthir bi amalih, merasa banyak sudah beramal. Ketika seorang insan sudah merasa banyak berbuat baik, banyak menyumbang, banyak mengeluarkan harta, banyak beribadah, apa jar iblis? La atlubu minhu ghairaha. Kada perlu aku rusak lagi, rusak dainya tuh. Rusak dainya ketika parasa amalnya sudah banyak. Bagaimana lalu solusinya? Jangan sekalipun pian merasa puas dengan amal pian. Selalu banyak-banyak membaca biografi para wali dan orang soleh. Pian merasa harat dengan istiqomah 4 rakaat duha saben subuh. Berapa banyak orang soleh ketika antara zuhur dan subuh itu jam-jam yang mereka lewati dengan mengerjakan sholat sunnah ratusan rakaat. Imam Junaid al-Baghdadi ketika sidin pagi hari membuka toko, tiap awal membuka toko disebut sholat sunnah mutlak 300 rakaat saban hari. Pian nang bebayak 2 rakaat merasa pasak di kampung jaka kedada aku seperti banjir. Oh my. Banyak-banyak belajar kisah orang soleh. Ketika pian mulai muncul perasaan banyak benar mensumbangsikan harta, menyumbangkan harta gasan masjid, langgar pesantren dan yang lain, pelajari biografi orang soleh yang total habis-habisan bahkan gasan anak bini kada disisai demi tegaknya syiar agama Islam sebagaimana dilakukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain. Kada ada apa-apanya, artinya nang kita sumbangsihkan, jangankan harta, nyawa mereka beri. Kita titikas hanya keluar 500 juta, merasa sudah banyak beramal, jaka kada masuk surga aku ni Allah dolim tupang. Oh my. Talalu ikam. Baampik setan iblis. My brother aja iblis. Hati-hati. Itu target kedua iblis. Membentuk karakter seseorang mustakthir bi amalih, merasa amalnya sudah banyak. Yang terakhir yang ketiga, nisyanuhu dzunubah. Kayak apa caranya iblis itu mentargetkan dalam merusak seorang insan sampai seorang insan tuh kada ingat lagi dengan dosa-dosanya masa lampau. Kita nih masing-masing berisi masa lalu, masing-masing berisi masa kelam. Jangan sampai ketika kita sudah baik detik ini melupakan bahari aku suah rusak. Jangan sampai pian lalai perbuatan dosa kita bahari. Ketika seseorang sudah baik, betapihan, bekupiahan, istiqomah hadir majlis, istiqomah bantu-membantu dalam kebaikan, lalu merasa aku sudah baik, lalu inya lupa, kada ingat bahari suah berzina, naudzubillah contoh, bahari suah mabuk, bahari suah ajub-ajub di diskotik, bahari suah tipu menipu, bahari suah menaguk obat-obatan yang kada-kada. Jangan dilupakan dosa masa lalu. Kenapa? Kalau pian lupa dosa masa lalu, parasa pian saat ini pak iyanya kena. Ketika seorang hamba sudah melupakan inya suah berbuat dosa, setan pun baampik. My brother aja setan. Pencapaian iblis telah tercapai. Kada perlu aku rusak lagi, inya sudah rusak aja iblis. Kenapa? Lupa masa lalunya yang penuh dengan kegelapan. Kita ini kadang mau mengingat masa lalu masing-masing tertawa sorang, iyalah. Ya Allah, hari ini aku dikenal sebagai orang baik, orang soleh, membantu banyak kebaikan. Amun dipikir-pikir bahari aku umak kacaunya, kadusah jauh-jauh pian-pian yang bisi akun Facebook sudah puluhan tahun, lihati foto-foto nang pian upload 10 tahun yang lewat, tatawa surang pian. Ada nang saat ini berhimpuan anak, melihati foto Facebooknya 10 tahun yang lewat, jambul kayak lumuan hambawang. Umak ini aku bahari leh rusak plastik, lalu imamnya para kakanak plastik.
Saat ini bekopiahan betapihan ketika melihat foto 15 tahun yang lewat jambul nang kaya durian mana berwarna-warni habulang atau ilatnya betindik dan yang lain. Melihat foto bahari aja kita tertawa. Artinya serusak itu kita bahari. Bagus. Lalu apa? Kada pak ianya merasa alim, merasa soleh, merasa banyak beramal, merasa baik. Jangan lupakan dosa masa lalu. Sehingga sedih kita, ya Allah, diampunikah sudah dosa ulun masa lalu? Ya Allah, bahari ulun katuju banar, beudak binian kira-kira diampunikah belum ya dosa ulun? Lalunya semangat beristighfar. Begitu orang nang lurus, tapi orang nang sudah dirusak iblis merasa harat dah. Bahari itu pasti dah diampuni karena aku baik saat ini. Aku bagus, wah ini ahli ibadah, ahli untuk urusan keagamaan dan yang lain. Iblis katuju orang nang kayak itu yang melupakan dzunubahu, dosa-dosanya masa lampau. Nah, ceramah ulun nyerah setengah nih. Lanjut kah sudah? Sunyi. Sudah gini leh. Kebanyakan. Tapi insya Allah setelah hari ini pian ingatai lo ulun. Ada siapa ngaran ulun? Bah kacau. Lawas ulun kada kesuput nih. Mudahan pian ingat masih lawan ulun dan mudah-mudahan papadahan yang baik-baik yang keluar dari mulut kotor ulun menjadi bermanfaat bagi kita seberataan. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di masjid kita malam hari ini di Agung Suput semangat istiqamah duduk di majlis-majlis ilmu agama yang diajarkan oleh para guru-guru kita, Kandak Guru Syahdia Nur atau Habib Ali Habsyi dan yang lain. Mudah-mudahan diberikan semangat untuk menuntut ilmu, duduk belajaran dan memperbaiki diri seberataan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ulun ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.